Halo pemirsa, apa kabar? Proaktif kembali lagi ke hadapan Anda dan saat ini saya ada di Kota Tegal. Seperti biasa, Proaktif akan mengikuti kegiatan salah satu wakil rakyat dan kali ini wakil rakyat yang akan saya temenin adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan beliau sudah menunggu saya di belakang. Yuk. Selamat pagi, Mbak Dewi. Apa kabar? Mbak Retno. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengikuti kegiatan Bu Messi. Saya udah langsung dari kotak Bu Messi. Mbak Dewi langsung ke sini ya. Nah, saya nggak ngerti ini apa, cuman kok terlihat di situ lagi ada yang berkegiatan cukup menarik. Boleh Bu Messi, ini saya diajak kemana sih sebenarnya? Ya, hari ini kita cukup sibuk karena ada 5 titik. Pertama ke teman saya ini, Bu Retno, yang seorang ibu rumah tangga, begitu kreatif, membuat kulit itu menjadi dengan ekoprint itu menjadi sepatu, tas dan lain sebagainya. Ekoprint ini emang lagi viral ya. Iya. Suatu ini kerajinan yang lagi viral nih. Dan saya juga suka. Okay. Sehingga saya ajak main ke sini untuk melihat kegiatan Mbak Retno. Ini ternyata dia juga menyediakan ini cara processing kegiatan pembuatan kain dengan ekoprint. Batik, warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia, ternyata memiliki varian yang unik. Ekoprint namanya. Tak seperti batik tulis atau cap, batik ekoprinting menggunakan bahan alami seperti daun dan kulit kayu untuk mendapatkan pola yang menarik. Semakin apik karena pola batik ini tak hanya dapat diaplikasikan di atas kain, namun juga kulit. Ci-Eko yang digagas Retno Wulansari sejak awal pandemi membawa berkah tersendiri. Di saat banyak UMKM yang terpuruk, kerajinan batik ekoprint justru semakin diminati. Dari workshop sederhana di Jalan Jalak Timur, Kota Tegal inilah batik ekoprint dibuat dan dipasarkan hingga ke luar negeri. Tak hanya berkembang sendiri, Retno juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan bagi siapapun yang tertarik belajar teknik membatik ekoprint ini. Proses memindahkan pola daun ke berbagai media sebenarnya cukup sederhana. Daun tinggal ditempelkan ke media yang diinginkan, kemudian dibungkus selimut kain yang sudah diberi pewarna alami, lalu dikukus. Lamanya mengukus disesuaikan dengan media yang digunakan. Untuk kain diperlukan waktu yang lebih lama dan suhu yang lebih tinggi ketimbang kulit. Kesulitannya pemasaran secara lokal. Lokal itu untuk produk ekoprint itu dibilang masih dianggap mahal. Mahal. Iya. Mungkin kita biasanya expand keluar, itu lebih mudah. Gimana dong nih Bu Aku kan Messi? sudah jadi customer. Biar warga lokal mencintai produk sendiri ya. Sosialisasinya seperti apa sih yang Mungkin nanti kita harus ngajak teman-teman PKK atau kelompok-kelompok wanita yang lain bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Mbak Ratna. Itu hal yang paling simpel dan tentunya ya belajar seperti ini. Luar biasa kan? Nah. Penasaran dengan produk kulit dengan corak batik ekoprint? Saya pun mencobanya. Ternyata sepatu ini tak hanya sedap dipandang, namun juga nyaman dipakai. Inovasi penggunaan kulit sebagai media batik ekoprint ternyata menyimpan cerita tersendiri. Kota Tegal yang terkenal akan kuliner sate kambingnya menghasilkan banyak limbah kulit. Limbah inilah yang dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan tas, sepatu,
serta barang lain dari kulit yang bercorak batik ekoprint. Atas inovasinya juga, Retno berhasil menyabet juara 1 Krenova tingkat Kota Tegal pada tahun 2021. Nah, ini produk yang kita hasilkan, Ibu. Monggo boleh, Mbak. Ini limbah dari perca yang kita pakai kulit. Buat dompet. Lucu amat. Ini ada Koin. dompet koin. Wow, iya. Mungkin yang mau ke pesta Ini juga lucu. ya, Clutch-nya keren banget. seperti itu. Ya. Ini berarti ditempel langsung di clutch-nya atau Iya, itu lebih mudah. Jadi ini sudah ada rangkanya, jadi kita Tinggal masang. masang aja. kayak tadi yang porselen gitu ya? Iya, Ya, betul. porselennya sudah Cuma ada. agak lebih rumit yang seperti ini. Tuh. Ini dijahit ya? Dijahit. Kalau ini harus dijahit Harus ya? ada tukang pembuat tas Iya. yang sudah expert. Terus kerjasama dikasih. Kalau ya. di luar lebih comfort yang ini, seperti Ya, yang kirim keluar. ya karena mereka suka sih Iya, iya. dengan Kemarin yang juga sudah alami. diterima dari kedubes dari Filipina juga sudah pakai produk kita. Ya, Iya. semoga makin besar usahanya, Bu Retno. Iya. Dukungan dari Bu Messi juga Iya. pastinya jadi Siap. support tersendiri ya. Pasti karena ada Nasrafa namanya di Solo. Dia membuat kain Iya. dari cat. Iya. Mulai dari lebih kecil dari ini waktu itu. Tapi sampai sekarang menjadi besar dan ekspor. Kirimnya ke Jepang. Wow. Dari kain pandan, digambari oleh Dilukis ya, Bu, mahasiswa seni rupa. Oke. Oke. Ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, Proaktif masih akan menemani Anda. Saya masih akan menemani Bu Messi berkegiatan hari ini. Tonton terus. Masih di Proaktif bersama Wakil Rakyat dari Komisi E, Dr. Messi Widyastuti MARS. Aktivitas Wakil Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan kali ini merupakan kegiatan rutin untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Dr. Messi pada pemilu tahun 2019 terpilih sebagai Wakil Rakyat mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 12 yang terdiri dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Saat ini pemirsa, kami ajak ke Kabupaten Brebes untuk mengikuti kegiatan Fokus Group Discussion FGD bersama warga di 2 tempat, di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, serta di Desa Songgom, Kecamatan Songgom. Puluhan warga yang hadir menyimak paparan tentang bahaya, penanganan, hingga pencegahan penyakit demam berdarah. Pada musim pancaroba seperti sekarang, resiko penularan demam berdarah akan meningkat sehingga perlu perhatian serius dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Iya, ini adalah musim pancaroba, hujan panas gitu. Itu merupakan iklim yang tidak baik untuk kita semua karena jentik nyamuk demam berdarah itu suka berkembang biak di tempat-tempat tersebut. Jadi untuk bisa bertahan tidak ada demam berdarah, bukan di walking Bapak, tetapi melakukan kegiatan yang namanya PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kegiatan FGD yang digelar secara berkala oleh DPRD Jawa Tengah merupakan sarana sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Selain terkait masalah kesehatan, pada kesempatan ini masyarakat juga berkesempatan menyampaikan aspirasi dan usulan lain terkait infrastruktur dan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat petani dan nelayan. Bu, laporan aja silakan kalau ngomong. Tentang pembangunan itu di jalan-jalan Bu, soalnya
karena jalan-jalan di wilayah khususnya larangan banyak yang rusak, terutama untuk masalah pertanian, karena di wilayah larangan itu minimal 95% itu rusak semua. Mohon diperbaiki, jangan lama-lama Bu, karena di larangan itu di khususnya larangan itu terlalu parah jalan-jalannya, apalagi dari Tanggal ke larangan, dari Tanggal ke mana pun khususnya wilayah larangan. Tadi utarakan jalan-jalan ke arah tempat pertanian itu banyak yang rusak. Pak Selamat rusak nggak jalannya? Belum rusak ya, masih bagus. Oh, mengerjakan jalannya. Untuk pembangunan jalan itu Pak Wana, Pak Selamat, itu ada yang jalan provinsi, ada jalan pusat dan ada kabupaten. Nah kalau yang ke daerah pertanian itu biasanya di desa. Desa itu memang dulu ada dana desa yang untuk jalan ya, tapi sekarang sekarang ya. Nah, jalan-jalan yang desa yang menuju ke daerah pertanian itu tentunya diselesaikan oleh bupati. Nah, untuk mengurus jalan yang rusak itu kita berharap mempunyai bupati yang mau turun ke bawah sehingga melihat bahwa rakyatnya membutuhkan perbaikan jalan khususnya yang menuju pertanian. Memang di daerah dua lokasi fokus grup yang saya hadiri hari ini kelihatannya kasusnya memang betul tidak terlalu banyak. Saya tahu tidak terlalu banyak, tapi saya cross check dan betul lurah maupun pamong desa maupun masyarakat menyebutkan tidak terlalu banyak ada, tapi tidak sampai meninggal. Namun di beberapa daerah ada yang meninggal, seperti yang saya sebutkan tadi di Jatisari, Kabupaten Tegal itu juga ada yang meninggal sampai 4 orang. Ya. Nah itu fokus saya supaya mereka selalu waspada dengan musim pancaroba seperti ini, betul. Banyak hujan, panas. Ini adalah waktu yang sangat berbahaya dengan breeding point dari nyamuk Aedes aegypti. Sampai saat ini apa yang masih menjadi concern dari masyarakat sendiri kalau khususnya di untuk kekomisian ya Bu ya, di komisi E yang apa mungkin kayak infrastruktur atau seperti apa masih ada seperti tadi selama kita 2 kali fokus grup selalu yang mereka permasalahkan atau mereka haturkan adalah infrastruktur dari mulai gedung kelurahan, tapi ini tadi jalan dan juga ada semenisasi dan lain sebagainya. Mereka merasa memang dewan itu segala-galanya sehingga bisa melakukan segala hal. Bahkan sekarang juga bisa gitu kan. Nah, tapi itu kan saya jelaskan dimanapun saya selalu menjelaskan seperti itu. Bahkan untuk menentukan bisa dapat apa tidak saya juga tidak berani berjanji karena menunggu keputusan dari gubernur, rapat banggar dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu, oh saya dapat sekian, baru saya bisa bagikan pada masyarakat. Artinya masyarakat memang butuh terus diedukasi ya Bu? Yes, ya. Tapi kalau saya sudah menerangkan seperti itu, mereka sadar kok, ngerti. Karena maunya kan sekarang juga Bu, karena sudah lama usulan tidak pernah didengar gitu. Mereka yang ini ya. Oke Bu Messi, kita masih punya agenda lainnya kan ya hari ini ya. Kita mau kemana nih kira-kira? Langsung kita akan pergi ke daerah Kecamatan Ketanggungan. Ada apa di sana? Ya, mari kita ke sana bareng-bareng. Yuk Bu. Masih di Kabupaten Brebes, usai gelaran FGD, pemirsa kami ajak ke Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan. Di sini Dr. Messi meninjau perkembangan pembangunan Masjid Al-Barokah Ar-Rahman. Masjid yang semula sudah tak layak sehingga dirombak total dan diperluas untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar akan tempat ibadah yang lebih nyaman.
Kalau boleh sedikit diceritain prosesnya ini udah berapa lama berarti proses pembangunan? Oh, 1 bulan. Targetnya itu 135 hari. Oh, Karena ini ada bantuan dari yayasan yang dari Brebes, dari Bahrain. Bahrain. Cuman 1 meternya itu 1.600.000. Ya, ukuran Masih titik. untuk majelis 1.500. Ukurannya 10 meter persegi. Kalau majelis 5 kali 7 ya, 5 kali 7. Jadi ini ditambahi lagi panitia 5 meter untuk tempat pengimaman 2 meter, maju ke depan 3,5 meter. Jadi 15,5 kali 10 kali meter. Oke. Dan ini udah 80% ya. Alhamdulillah. Nanti ini mau buat sorgantung, pasang atap. Nah ini yang belum, ini atapnya ini yang belum ada desainnya Pak RW. Pada kesempatan ini, Dr. Messi memberikan bantuan kepada panitia pembangunan Masjid Al-Barokah Ar-Rahman berupa 100 sak semen untuk menunjang pembangunan Masjid Al-Barokah Ar-Rahman. Panitia menargetkan penyelesaian pembangunan pada bulan Oktober tahun ini. Saya, Dr. Messi, membantu pembangunan Masjid Al-Barokah ini 100 sak semen. Disaksikan oleh Pak Lurah maupun Ketua Panitia sendiri. Pantai Pulau Kodok, salah satu destinasi wisata Kota Tegal yang bergeliat sejak 4 tahun terakhir. Di sini para pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari tenggelam di ufuk barat dengan ditemani aneka jajanan yang dijual oleh warga sekitar. Pada puncak liburan, pengunjung Pantai Pulau Kodok melonjak hingga 1.000 orang per hari. Sunsetnya sih, pemandangannya, terus juga di sini masih lumayan bersih pantainya. Sama temen-temen biasanya juga bisa sama keluarga. Bagus banget sih, sunsetnya kelihatan jelas, terus tempatnya bersih, terus masih lumayan sepi, jadi tuh masih enak buat nongkrong-nongkrong. Pantai Pulau Kodok dikembangkan oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata, Pokdarwis Pantai Pulau Kodok. Secara swadaya mereka memprakarsai pengembangan Pantai Pulau Kodok menjadi tempat wisata unggulan Kota Tegal. Ini namanya Pokdarwis Pantai Pulau Kodok. Pantai Pulau Kodok. Keren banget ini Bu, tempatnya iya. Dulunya nggak bersih gini ya, mereka yang oke. bersihin. Ini berarti udah berapa lama Pak ini di 4 tahun dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Iya. Potensi apa aja yang ada di sini Bu? Ini kebanyakan untuk terapi aja di sini sementara. Ada karaoke Ada juga, karaoke nggak ada boleh di sini makannya. karena jam ditutup. Ya, Oh. jangan tutup. Oh, hanya sampai jam 6 sore. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke. Terus sampai saat ini apa yang sudah didapat dari untuk masyarakat sendiri dari hasil yang selama 4 tahun ini, masyarakat apa aja yang sudah di? Alhamdulillah kita bisa ngurus, bisa nyumbang ke anak yatim piatu. Oke. Orang Jombo, jadi sekitar di kampung saya, di RW saya. Mm-mm. Terus alhamdulillah tahun ini kita bisa motong 3 kambing. Wow. Kan, Itu dari hasil ini ya. dari Dari. kaki situ.
berapa persen masyarakat di sini yang tergabung di sini yang Semuanya karena ini yang punya warung ini warga saya semua. Orang luar nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, hanya. Termasuk yang jaga parkir. Oke. Kalau boleh dibocorin sampai saat ini 4 tahun paling banyak itu wisatawan pada saat momen apa Pak biasanya? Liburan biasanya. Liburan. Itu bisa mencapai berapa Pak? Rata-rata pendapatan tuh. Iya, pengunjung dan Pengunjung sampai 1.000 lebih. wow, 1.000 kali 5.000. masuknya 5.000 ya. Nanti diambil pemnya. Nah, itu yang saya nggak begitu suka. Oke. Kalau bisa mengisi masyarakat oleh masyarakat dan mereka sendiri yang punya ide. Oke. Terus kepengennya saya itu juga tidak dipajaki seperti itu sehingga betul-betul untuk masyarakat. Oh, termasuk ya. Nah, dari Bu Messi sendiri dengan adanya boleh dibilang ini kan masih ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan ya, Iya, berarti ya dari Bu betul, Messi apa iya. yang support, apa yang bisa diberikan? Iya, kita memberikan penyuluhan. Di ini lokasinya bukan ini saja sih, di sebelah sana juga ada ya. Ada, tapi yang paling maju sini. Nah, itu semua awal mulanya dikelola oleh rakyat. Saya berusaha sih kepengen itu dikembalikan semua ke rakyat sehingga betul-betul kesejahteraan itu bisa meningkat. Oke. Mungkin bukan saja berupa pengembalian atau berupa uang, tapi dia mungkin diusahakan menjadi BUMDes gitu. Oke. Sehingga menjadi dikelola oleh desa, bersama-sama dengan desa mereka jadi kuat. Nah, pengelolaannya jadi lebih bagus ya Bu lebih ya. kuat dan kembali ke desa. Oke. Itu apa Pak? Pintu masuk tadi yang buat? Yang buat saya itu. Oh. Yang depan itu bantuan dari Pemda, cuma yang sini saya. Oh, Itu oke. Kayak patung itu dari saya. Oke. Buat sendiri. Iya, iya. Itunya juga jadi bagus kan kalau kodoknya tadi. Sukses maju terus buat masyarakat di sini. Iya. Semoga ini memang benar-benar bisa menaikkan perekonomian masyarakat di sini ya Iya, Bu ya. Dan iya, lebih. seperti itu yang saya mau. Oke, kita mau menikmati sore ini dulu ya Bu ya. Ayo. Pemirsa, demikian Proaktif episode kali ini dari Dapil 12 bersama Wakil Rakyat Dr. Messi Widyastuti MARS. Nantikan Proaktif episode selanjutnya pastinya dengan wakil rakyat lainnya dari daerah pemilihan lainnya. Saya Dewi Mustika beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.